atau ADRO. Saham ini bergerak di bidang pertambangan dan listing sejak 16 Juli 2008. Kepemilikan terbesar ada pada PT Adaro Strategic Investment sebesar 43,91% dan Garibaldi Thohir sebesar 6,18%. Pembagian dividen ADRO sampai dengan Juni 2020 adalah 109,2 per lembar. Angka ini dikonversi dengan menggunakan kurs 14.000. Dengan menggunakan harga saham 1065, itu berarti dividen yield ADRO sekitar 10,25%. Sebagai informasi, net income yang dihasilkan ADRO sampai dengan triwulan 1 2020 adalah 98,18 juta dolar. Sekarang, mari kita lihat sekilas rasio keuangan perusahaan. Per 5,30 kali, PBV 0,56 kali, ROE 10,50%, NPM 13,08%, dan DER 78,83%. Saham kedua, PT Bukit Asam atau PTBA. Saham ini bergerak di bidang pertambangan dan listing sejak 23 Desember 2002. Kepemilikan terbesar berada pada PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 65,93%. Pembagian dividen PTBA sampai dengan Juni 2020 adalah 326,46 per lembar. Dengan menggunakan harga saham 2070, itu berarti dividen yield PTBA sekitar 15,77%. Sebagai informasi, net income yang dihasilkan PTBA sampai dengan triwulan 1 2020 adalah 903,25 miliar. Sekarang, mari kita lihat sekilas rasio keuangan perusahaan. Per 6,62 kali, PBV 1,21 kali, ROE 18,28%, NPM 17,63%, dan DER 39,50%. Saham ketiga, PT Bank Jawa Timur atau BJTM. Saham ini bergerak di bidang perbankan dan listing sejak 12 Juli 2012. Kepemilikan terbesar ada pada Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur sebesar 51,12%. Dan 38 Pemda Kabupaten Kota sebesar 28,35%. Pembagian dividen BJTM sampai dengan Juni 2020 adalah 48,2 per lembar. Dengan menggunakan harga saham 530, itu berarti dividen yield BJTM sekitar 9,09%. Sebagai informasi, net income yang dihasilkan BJTM sampai dengan triwulan 1 2020 adalah 439 miliar. Sekarang, mari kita lihat sekilas rasio keuangan perusahaan. Per 4,53 kali, PBV 0,83 kali, ROE 18,37%, NPM 27,56%, dan DER 629,29%. Saham keempat, PT Adira Dinamika Multifinance atau ADMF. Saham ini bergerak di bidang pembiayaan dan listing sejak 31 Maret 2004. Kepemilikan terbesar ada pada Bank Danamon Indonesia sebesar 92,07%. Pembagian dividen ADMF sampai dengan Juni 2020 adalah 1054,5 per lembar. Dengan menggunakan harga saham 7.150, itu berarti dividen yield ADMF sekitar 14,75%. Sebagai informasi, net income yang dihasilkan ADMF sampai dengan triwulan 1 2020 adalah 520 miliar. Sekarang, mari kita lihat sekilas rasio keuangan perusahaan. Per 3,41 kali, PBV 0,95 kali, ROE 27,83%, NPM 21,48%, dan DER 365,65%. Saham kelima, PT Bank Pembangunan Jawa Barat atau BJBR. Saham ini bergerak di bidang perbankan dan listing sejak 8 Juli 2010. Kepemilikan terbesar ada pada Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 38,18% dan Pemda Kabupaten Bandung sebesar 7,24% serta Pemda Provinsi Banten sebesar 5,29%. Pembagian dividen BJBR sampai dengan Juni 2020 adalah 94,02 per lembar. Dengan menggunakan harga saham 845, itu berarti dividen yield BJBR sekitar 11,13%. Sebagai informasi,
Net income yang dihasilkan BJBR sampai dengan triwulan 1 2020 adalah 416 miliar. Sekarang, mari kita lihat sekilas rasio keuangan perusahaan. PR 5 kali, PBV 0,76 kali, ROE 15,20%, NPM 12,89%, dan DER 1021%. Setelah melihat beberapa saham yang disebutkan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. 1. Jangan tergiur membeli saham hanya karena membagikan dividen yield yang tinggi. Ingat, dividen trap bisa membuat kerugian yang dimiliki menjadi lebih besar dibanding pembagian dividen yang didapatkan. 2. Dividen yang tinggi akan menjadi menarik jika perusahaan juga mempunyai kinerja keuangan yang berkualitas, baik dari sisi profitabilitas, risiko, valuasi, dan lain sebagainya. 3. Jika Anda ingin membeli saham untuk mengejar dividen, jangan membeli saat mendekati cum date-nya, karena biasanya pada saat itu harga saham telah naik signifikan, sehingga yield yang diperoleh tidak optimal. 4. Anda dapat memanfaatkan durasi sekitar 1 bulan sebelum pembagian dividen dengan menggunakan acuan historis pembagian dividen tahun-tahun sebelumnya. 5. Milikilah mindset bahwa dividen adalah bonus dari kesabaran Anda berinvestasi, dan jangan berinvestasi hanya untuk mengejar dividen. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi, siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Thank you.